Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Kau beri hari ini bagi kami. Dan kami tahu anugerah sukacita kami melimpah di hadapan-Mu. Itu sebabnya berbahagia orang dekat dengan-Mu Tuhan. Dan hari ini berbicaralah kepada kami, sucikan hati dan pikiran kami, pendengaran kami dengan darah Yesus. Ampuni kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Nah firman-Mu Tuhan yang menjadi kebutuhan kami. Lewat firman-Mu kami akan mengenal Engkau. Mari Roh Kudus kuasai tubuh jiwa roh kami. Beri kami roh pengertian, roh hikmat, wahyu, untuk mengerti firman, mengenal Engkau Tuhan dengan benar. Kami siap Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap berkata amin. Shalom. Ya, kita hari ini akan belajar bagaimana hidup orang percaya. Karena luar biasa kalau kita bisa hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dan hari ini kita ambil topik judul kuasa iman kita. Kuasa iman kita. Haleluya. Karena orang benar hidup oleh iman. Jadi iman ini harus kita pakai ya dalam bentuk tindakan. Sebab iman tanpa perbuatan mati katanya. Dan kita sudah tahu iman itu diberikan kepada orang-orang yang datang kepada Tuhan. Lalu Tuhan berbicara, kita mendengar, dan iman timbul dari mendengar firman Tuhan. Ya, mari kita perhatikan Matius pasal 17 ayat 20. Saya bacakan begini, Matius 17 ayat 20. Jelas enggak suaranya? Matius 17 ayat berapa? 20. Saya baca. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi inilah hebatnya kuasa iman. Kuasa iman kita ya. Ketika ada di dalam hati kita, dalam hidup kita iman, maka iman ini luar biasa. Dan Tuhan bilang takkan ada yang mustahil bagimu. Atau dalam ayat yang lain, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Dan iman ini membuat kita hidup melampaui yang mungkin bagi manusia, sangat mungkin bagi orang percaya. Haleluya. Kenapa bisa iman kita ini hebat? Karena iman kita ini ada di dalam Tuhan. Iman kita ini muncul dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu iya dan amin, pasti. Jadi iman ini bukan pengetahuan kita, bukan kemampuan manusiawi kita, bukan hal-hal yang duniawi, tapi ini hal-hal rohani yang diberikan Tuhan saat kita mendengar suaranya. Sehingga ketika kita memakai iman ini, maka tiada yang mustahil bagi orang yang percaya, bagi orang beriman, bagi orang yang memakai imannya. Sebab itu saudaraku, kita tidak bisa hanya mengandalkan manusia kekuatannya. Kita jangan hanya melihat realita dunia dan kemampuan kita,
Karena kalau dengan usaha kita, perbuatan kita pun kita tak bisa selamat. Tapi kita bisa selamat ketika kita memiliki iman, sehingga lewat iman ini kita berkenan kepada Allah, sehingga kita boleh diperkenan datang kepadanya, sehingga dengan iman kita bisa mohon pengampunan dan mengundang Tuhan dalam hidup kita, sehingga Tuhan memberikan kita anugerah terbesar, namanya keselamatan. Dan keselamatan itu tidak bisa dijangkau oleh manusia dengan cara-caranya, tapi oleh iman. Keselamatan itu hanya begitu saja diberi sebagai anugerah. Anugerah di sini pemberian cuma-cuma atau hadiah. Padahal sebenarnya tak mungkin orang bisa mengusahakan mencapai keselamatan itu. Tapi bagi orang percaya, malah keselamatan itu diberikan begitu saja oleh Tuhan sebagai anugerah. Maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang tak mungkin dijangkau, digapai oleh manusia, tapi dengan iman bisa kita menerimanya. Dan salah satu yang terbesar yang Tuhan mau kasih yaitu keselamatan. Dan bagi orang percaya diberikan dan kita bisa menerima dan mengalami keselamatan. Maka iman ini juga berlaku dalam semua dimensi kehidupan kita. Tetapi iman ini tidak datang sendiri, tetapi iman ini muncul dari firman yang kita dengar, suara Tuhan yang kita dengar. Maka Roma 10:17 katakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Makanya perlu kita buka hati untuk kita dengar suara Tuhan di hati kita pada waktu membaca Alkitab, pada waktu dengar khotbah seperti ini, atau buku-buku rohani, atau Roh Kudus berbicara ke dalam hati kita. Lalu ketika kita mendengar suara Tuhan atau firman, maka iman kita timbul. Ketika kita melangkah dengan iman yang sudah timbul, kita akan mengalami mukjizat, ya, dan iman kita pun terus bertumbuh berakar dan semakin bertambah. Karena iman disempurnakan atau bertambah lewat tindakan-tindakan iman. Haleluya. Ini cerita di dalam Matius 17 ini adalah tentang ada seorang ayah punya anak muda sakit ayan. Lalu dia sudah kewalahan dan akhirnya sangat mencari pertolongan. Ayat 15, ya mulai 14 misalnya, ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air." Nah, itu penyakit ayannya, ya, ingin membunuh dia dengan cara sering dia jatuh ke api atau ke air. Ayat 16, "Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Mereka tidak bisa mengusir setan yang menyebabkan anak muda ini sakit ayan dan tersiksa sekali. Ayat 17, maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ayat 18 dikatakan, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi Yesus menegur, menghardik setan yang membuat sakit anak muda itu, sakit ayan, dibuat setan. Lalu Yesus dengan keras menegur setan itu, sehingga setan itu keluar dan anak itu sembuh
saat itu. Haleluya. Ayat 18, kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Yesus, bertanyalah murid-murid, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ternyata yang buat sakit anak muda ini, yang membuat menderita lewat penyakit adalah setan. Jadi bukan Tuhan ya. Ya, jadi banyak penderitaan yang kita alami bukan dari Tuhan, tapi banyak dibuat setan ya. Lalu saudaraku, Tuhan menegur, menghardik, ya, memarahi setan itu, sehingga setan itu keluar. Begitu setan itu keluar, anak itu tapi murid-murid bertanya, kenapa kami? Kenapa kami tidak bisa melakukannya? Nah, Yesus menjawab ayat 20. Ia berkata kepada mereka, kepada murid-murid, karena kamu apa? Kurang percaya. Ada keraguan, ada percaya tapi kurang. Seberapa besar rupanya iman atau kepercayaan mengusir setan ini? Kok murid-murid kurang percaya? Nah, kita lihat di sini. Yesus lanjut berkata, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja. Sebesar mana imannya? Sebesar biji sesawi aja. Kamu punya iman. Di sini nggak ada biji sesawi, tapi boleh ada lebih kecil dari biji bayam lah. Ya, kalau ada imanmu sebesar biji bayam, jadi sebesar mana? Biji bayam, biji sesawi. Dan ternyata murid-murid kurang punya iman sebesar itu. Padahal itu kecil. Kurasa kalau kutunjukkan biji bayam ke kamu, nggak nampak kamu dari situ. Kalau ada sekecil itu pun, tapi kurang juga dari situ ya. Bayangkan saudaraku. Jadi untuk mengusir setan dan segala sesuatu sehingga terjadi mukjizat, nggak mesti sempurna imannya atau besar kali imannya, tapi jangan kurang dari sebesar biji sawi, kecil kali itu. Jadi Yesus berkata, kenapa kamu kurang percaya? Ya, kurang dari biji sesawi. Kalau ada sebesar biji sawi saja iman kamu dapat berkata kepada gunung ini. Gunung, tunjuknya gunung. Gunung itu besar ya. Kalau ada imanmu sebesar itu, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Jadi saudaraku, enggak terlalu besar iman untuk ini rupanya. Sebesar biji sawi pun hebat kuasanya. Bandingkan gunung dengan biji sesawi. 1 banding berapa itu? Biji sesawi itu lebih kecil dari padi. Kalau kamu punya itu, kamu berkata kepada gunung ini, gunung, bukan bukit, gunung, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah, akan patuh, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Haleluya.
Jadi nggak pala besar kali rupanya untuk kita melihat mukjizat kemustahilan. Sebesar biji sawi aja udah bisa digunakan dalam bentuk doa. Kita gunakan iman dalam bentuk perkataan, dalam bentuk tindakan, hasilnya mukjizat. Semuanya mungkin. Ini bicara berkata. Haleluya. Jadi di ayat 21 dibikin tanda kurung di situ, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya supaya kita memiliki minimal sampai level sebesar bisawi, maka kita perlu berdoa dan ditambahi berpuasa supaya jangan ada keraguan-raguan, kebimbangan. Ketika Petrus diombang-ambing bersama teman-teman murid di tengah danau oleh angin sakal, angin badai, dan mereka berusaha menyelamatkan diri jangan tenggelam, tapi usahanya sia-sia dan mereka sudah tak mampu lagi. Lalu Yesus datang berjalan di atas air, dan Petrus dan murid lain menjerit dan berkata, hantu. Tapi Yesus berbicara, ini aku. Petrus mendengar, dia fokus, timbul iman. Dia meresponi imannya. Dia berdoa dan berkata, jika kau Tuhan suruh aku berjalan datang kepadamu. Dan Yesus melepaskan firman lagi, marilah. Petrus mendengar suara dan timbul iman. Seketika itu, dari takut tadi, dengar suara Tuhan, timbul iman. Langsung bertindak dia dan berjalan di atas air. Mustahil ada orang bisa jalan di atas air. Tapi lewat firman yang didengar ketika dia fokus pada Yesus, mendengar suara Tuhan, menangkapnya, timbul iman, diresponinya, lalu dia bertindak, melangkah keluar dari perahu yang diombang-ambing dan dia berjalan di atas air. Tapi dia mulai tidak fokus lagi. Dia malah terpengaruh dengan suara ombak angin yang begitu keras. Beralihlah fokusnya kepada Tuhan. Maka mulai kurang imannya dan tenggelamlah dia. Tapi dalam kondisi itu pun dia berseru kepada Yesus. Lalu Yesus mengangkat dia ketika tenggelam. Haleluya. Itu sebabnya ketika kita berdoa dan berpuasa, kita sedang memfokuskan diri kita supaya jangan kurang iman kita. Haleluya. Coba bayangkan, dari ketakutan dan ketidakberdayaan, mendengar suara Tuhan, timbul iman, meresponi firman, bisa jalan di atas air. Gak kalah besar kali iman itu pada waktu itu. Modalnya dia dengar firman Tuhan karena dia fokus dan meresponi firman. Kalau kau itu Tuhan, suruh aku jalan kepadamu. Berjalan di atas air. Haleluya. Tapi seringkali kita mendengar suara Tuhan di khotbah atau Roh Kudus berbicara. Kadang-kadang kita enggak fokus kepada suara itu, kepada Yesus. Lalu kita melihat situasi kita, melihat masalah kita, melihat kelemahan kita, melihat realita dunia. Rasanya tidak sanggup saya. Kita tenggelam dengan masalah kita. Harusnya kita menang lebih dari pemenang oleh iman. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Iman kita mengalahkan dunia. Haleluya. Jadi tidak dibutuhkan terlalu besar iman, apalagi besar. Minimal sebesar. Nah, kira-kira di sini kita udah ada iman sebesar biji sawi enggak? Atau sudah ada sebesar kelapa? Atau sebesar gunung? Tapi sebesar biji sesawi pun
ngomong aja, pindah dari sini ke sana. Kata orang yang percaya ini menggunakan iman dengan kata-kata, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Haleluya. Itu sebabnya kita perlu fokus dengan Tuhan, makanya kita harus berdoa supaya kefokusan kita terlatih, bahkan dibarengi dengan puasa. Supaya jangan terlalu banyak kita dengar suara ombak masalah, angin masalah, tapi kita datang kepada Tuhan. Ayo kita lihat lagi. Makin banyak masalah, sebenarnya Tuhan sedang menunggu tindakan iman kita. Atau kita kalah. Iman memang harus diuji. Dan iman itu bisa naik level, naik kelas lewat ujian-ujian itu. Tapi perlu saya beritahu, sebesar biji sawi pun imanmu, udah dahsyat itu, bisa pindahin gunung. Oke lah, jangan gunung, kita cari gunung di Toba sana, pindahin. Gak usah itu, gak perlu dipindahin itu. Tapi gunung masalah kita bagaimana? Rasanya terlalu besar Tuhan, tak sanggup aku melewati gunung ini gitu. Tapi Tuhan sudah bilang kita menang. Inilah kemenangan kita, iman. Amin. Jadi iman kita ini bisa mengerjakan, membuat sesuatu yang tidak mungkin bagi banyak orang, tapi mungkin bagi orang percaya. Ini yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-murid. Tadi murid-murid bertanya, kenapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kenapa kami tidak bisa menghadapi masalah itu? Dan sebagainya. Tuhan bilang, kamu kurang percaya. Sebesar biji sawi aja iman udah bisa mindahin gunung. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ayat 21. Matius 21. Matius 21 ayat 21. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, tidak kurang dari sebesar biji sawi imannya. Kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, itu. Tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saya percaya kamu sudah sering dengar ini. Tapi saudara perlu paham bahwa iman yang timbul dalam hati kita ketika Tuhan berbicara, kita mendengar, itu luar biasa. Itu dipakai. Sebab iman kalau nggak dipakai, iman tanpa perbuatan mati. Mati itu nggak ada apa-apanya. Jadi Yesus pernah berjalan dengan murid-murid. Dalam perjalanan dia melihat pohon ara. Dia mau makan buah pohon ara itu, dilihatnya nggak ada buah. Lalu dia ngomong, murid-murid mendengar. Waktu dia mengutuki pohon ara itu dengan perkataan, lalu murid-murid awalnya nggak tahu apa yang sedang terjadi dengan pohon ara ini. Akhirnya nanti, lalu besoknya mereka lewat lagi dari tempat itu, tiba-tiba mereka melihat pohon ara itu udah kering sampai ke akar-akarnya. Dan akhirnya murid-murid bertanya, Tuhan, pohon yang kau kutuki sudah kering. Lalu muncullah ayat 21 ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini,
beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Berapa besar iman untuk memindahkan gunung? Bisa dapat iman sebesar ini? Bisa? Gak bisa? Padahal seharusnya jangan sebesar biji sawi. Kalau bisa sebesar gunung lah imannya, ya. Jadi saya pikir ini iman orang pemula lah ini, ya, sebesar biji sawi. Petrus takut bersama kawan-kawan muridnya. Dihantam angin badai di tengah lautan yang dalam. Dan mereka sudah berusaha menyelamatkan diri. Tapi gagal, gak ada hasil. Yesus datang. Dalam ketakutan mereka makin takut. Mereka pikir hantu. Yesus berbicara. Dan Petrus mendengar. Yang lain mungkin tidak mendengar. Karena kenyataannya Petrus yang meresponi dan jalan di atas air. Lalu untuk memperjelas suara itu, Yesus konsentrasi melihat Yesus. Lalu meresponinya, kalau kau itu Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Dan Yesus melepaskan firman. Dia mendengar, mari datang. Dan dia melangkah. Dia jalan di atas air. Coba bayangkan, seketika itu imannya. Sebesar biji sawi lah itu memang. Tapi begitu dia tidak fokus sama Tuhan dan firman, dia lihat kiri kanan, dia lihat dirinya, dia lihat situasinya, dia lihat ombak, dia rasakan angin yang begitu kuat di tengah-tengah masalah itu, dan kurang imannya, bahkan menjadi takut, hilang, dihembus angin badai masalah imannya itu. Terus tak ada lagi, tenggelamlah dia. Tapi untunglah Tuhan mendengar seruan orang-orang yang mau berseru padanya. Yesus tolong, diselamatkan. Tapi Tuhan tidak mau kita tenggelam dan berkata, Yesus tolong, tiap hari begitu. Yesus tolong. Tuhan mau kita berjalan di atas air, menghampiri Yesus. Amin. Dalam Matius tadi, baik yang ayat 17 maupun pasal 17 dan pasal 21, ini sederhana sekali. Tetapi juga jika kamu berkata, ini ngomong, Yesus pun mengusir setan dari penyakit ayan. Dia berkata, menegur dengan keras. Setannya lari. Jadi dengan berkata pun kita bisa melepaskan kuasa Tuhan, kuasa iman. Lewat doa, lewat berkata. Amin. Itu sebabnya ayat 22 dikatakan Matius 21, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, jangan kurang. Haleluya. Artinya jangan ada keraguan-raguan. Kalau memang minimal imanmu sebesar biji sawi, jangan kurang dari situ lagi. Jangan ada keraguan. Dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi iman itu bisa kita praktekkan lewat doa, tapi praktekkan juga lewat perkataan, tapi bisa juga lewat tindakan. Itu artinya iman disertai perbuatan. Doa kita tidak sebatas kata-kata lagi, tapi doa kita, saudaraku, penuh kuasa. Sebab doa orang benar sangat besar kuasanya. Artinya luar biasa, yang tak mungkin menjadi mungkin. Untuk kita lihat hasil dari doa kita. Itu sebabnya, saudaraku, gunakan iman ini dengan berkatakah, dengan berdoakah, dengan bertindakkah. Iman ini harus dipakai. Cara makainya, pakai imanmu lewat doa, pakai imanmu dengan berkata-kata, pakai imanmu dengan bertindak.
Haleluya. Doakan orang sakit, pakai. Bertindak, Alkitab bilang tumpang tangan, Alkitab bilang berdoa, pakai. Jadi di balik kata-kata ada iman, di balik doa kita ada iman, di balik tindakan kita ada dan itu membuat semua mungkin terjadi. Saudara, apa yang terjadi? Saya hanya mendalami soal berkata, karena hidup mati dikuasai lidah. Haleluya. Kalau ada orang sudah tidak pernah salah dalam berkata, sudah sempurna. Karena dalam perkataan itu menentukan kesempurnaan seseorang juga. Iman juga boleh dilihat dari apa yang dikatakannya. Dan memang iman harus dimanifestasikan, ditunjukkan dengan perkataan, juga lewat doa, bisa juga lewat perbuatan. Tapi kita sorotin sekarang dengan perkataan. Doa itu kan berkata. Tetapi kita juga mengatakan, katakan pada gunung ini. Haleluya. Yesus malah berkata, menghardik, menegur roh setan yang menyiksa anak muda yang sakit ayan itu. Begitu setan keluar, karena kuasa perkataan Yesus itu luar biasa. Dan bukan hanya perkataan Tuhan Yesus, Yesus pun bilang kamu pun bisa. Karena langsung diterapkan kepada murid-murid. Seandainya kamu percaya sebesar biji sawi, kamu juga bisa katakan gunung ini. Kamu juga bisa melakukan, ketika saya berkata kepada pohon ara jadi kering, kamu juga bisa. Dan Yohanes pasal 12 ayat 14, kamu yang percaya akan melakukan juga pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar dari situ. Kamu yang percaya, kamu pakai imanmu, hei orang percaya, katanya. Kamu bisa juga melakukan apa yang kulakukan. Kamu juga bisa, bukan hanya aku bisa memindahkan gunung atau membuat pohon ara kering, kamu juga bisa. Kalau aku berkata pada pohon ara kering, kamu juga bisa. Asal kamu percaya, amin. Jadi memindahkan gunung ternyata tidak terlalu besar. Iman ke sana cukup sebesar, apalagi sebesar gunung. Imannya wow. Jadi saya nggak tahu apa udah berpuluh-puluh tahun dengan firman tak ada iman sebesar biji sawi, atau tak dipakai. Kenapa tidak dipakai? Karena kurang percaya. Kurasa belum ada sebesar biji sawi, jadi kurang percaya dia. Makanya tetap nggak bisa. Atau mungkin imannya sudah sebesar biji salak, tapi kurang percaya dia, jadi nggak dipakainya. Tapi murid-murid itu dalam mengusir setan dari orang penyakit ayan, udah dipakainya, tapi kurang, tak ada sebesar biji sawi. Cemananya itu, makanya Yesus jengkel. Berapa lama lagi aku? Ya saya juga bisa rasakan kayak dipikirkannya Yesus. Saya pernah marah sama murid-murid. Udah diajari kamu, apanya kamu? Cekil saya. Kok nggak ngerti? Itu sebabnya saudaraku, responi langsung, eksekusi imanmu langsung. Jangan disimpan di lemari hatimu rapat-rapat, lalu dibiarkan di situ. Pakai. Dahsyat itu. Powerful itu. Saya yakin imanmu ada sebesar biji sawi, tapi kurang yakin kau dengan iman itu. Apalagi lebih besar dari situ. Masalahnya di situ, saudara ya. Dan kalaupun nggak ada imanmu sebesar biji sawi,
Bisa aja seperti Petrus dengar suara Tuhan karena fokus dia dalam masalah ombak yang menghanyutkan mereka. Dia dengar, bisa langsung ada imannya, bisa jalan di atas air. Mustahil orang bisa jalan di atas air. Maksudnya, oke lah kita nggak pergi ke laut sana, punya iman lalu jalan di atas laut. Tapi berjalan di atas masalah kita, nggak tenggelam oleh masalah kita. Karena Tuhan ingin di dalam Yesus kita menang lebih dari menang. Iman kita. Iman ini hukumnya Allah, hukumnya Roh di atas hukum-hukum dunia ini. Di atas hukum Archimedes seperti yang kita pernah pelajari. Haleluya. Coba perhatikan dulu, ada lagi yang luar biasa ini. Mazmur 103 ayat 20. Mazmur 103 ayat 20. Ayo kita baca sama-sama. Kalau saudara ngerti ini, nanti sering saudara akan mengalami mujizat. Haleluya. Mazmur berapa? Kita baca Mazmur 103 ayat 20. Dapat? Yuk. 3 ya. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan-pahlawan yang perkasa yang melaksanakan apa? Firman-Nya dengan iya. Jadi malaikat ini pahlawan yang perkasa, yang melaksanakan firman-Nya, firman Tuhan, dengan cara dengan mendengar suara firman-Nya. Jadi malaikat ini juga disuruh Tuhan menolong kita. Apalagi kita yang sudah percaya, ada malaikat minimal 1 yang menyertai kita. Kalau orang kerasukan setan, minimal 1 setan terus mengikuti dia. Kalau kita yang udah percaya Yesus, minimal 1 malaikat. Tugas malaikat ini melayani kita sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia juga menunggu baik firman dari Tuhan, baik juga firman dari kita. Karena tugas dia melaksanakan firman yang didengarnya. Nah, Tuhan bisa berfirman, tapi kita juga bisa mengucapkan firman. Dan malaikat itu tugasnya melaksanakan firman itu, dan dia pahlawan yang gagah perkasa yang melaksanakan firman. Jadi ketika kita berdoa, kita deklarasikan firman Tuhan yang kita imani, kita ucapkan firman yang kita percaya, kita dengan iman mengucapkan firman Tuhan, janji Tuhan, maka malaikat mendengar dan dia akan melaksanakannya. Kalau ada ayat firman Tuhan bilang, apa yang kukhawatirkan itulah yang mendatangi aku, apa yang kutakutkan itulah yang menimpa aku. Tapi sebaliknya, ketika keluar dari mulut kita firman, malaikat siap mendengar dan melaksanakannya. Ketika kita melepaskan kata-kata dengan iman, itu ada kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa dengan iman, ada yang akan terjadi. Ketika kita bertindak dengan iman, maka jadilah seperti imanmu. Ketika kita melepaskan, mendeklarasikan firman janji Tuhan yang kita yakin, yang kita percaya, malaikat mendengar dan melaksanakannya. Tujuannya supaya kita makin mengenal Tuhan, mengenal firman-Nya dahsyat,
dan iman kita bertambah terus. Haleluya. Jadi saudaraku, malaikat yang disuruh Tuhan berserta kita jangan dibuat nganggur, suruh dia bergerak. Caranya, lepaskan dari mulutmu dengan iman firman yang kau yakini, dan dia mendengar dan dia melaksanakan dengan baik, seperti yang kita lepaskan dengan keyakinan, sehingga firman itu tidak sia-sia keluar dari mulut kita. Dia akan terjadi. Haleluya. Maka seringlah akui. Makanya dibilang dalam Yosua pasal 1:8, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini, renungkan siang malam supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis dalamnya. Dengan demikian berhasil dan beruntung. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, merenungkan firman itu siang dan malam, maka terjadilah firman yang kita miliki, ucapkan, bertindak, berkata, berdoa. Kita mengalami seperti pohon yang tumbuh di tepi air, menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Makanya jangan mengeluh, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal, karena ada Tuhan yang membuat segala-galanya menjadi baik. Tinggal pakai imanmu untuk meraih janji Tuhan dan kemenangan yang lain dengan iman. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, lagi pula kita sudah belajar tentang lidah. Lidah itu bagian tubuh yang kecil seperti kemudi kapal yang besar. Tetapi kemudi walaupun kecil itu menentukan kemana kapal itu, kemana arah kapal itu. Demikianlah lidah. Makanya Yesus tadi bicara, jika kau berkata kepada gunung ini. Yesus berkata kepada setan yang membuat menderita anak muda yang sakit ayam. Dan dia pernah berkata juga kepada setan yang membuat orang gila di Gerasa, keluar, katanya. Setan itu keluar masuk ke babi-babi dan orang ini sehat. Ada kuasa di dalam perkataan ketika kita lepaskan dengan iya, baik berdoa, baik berkata. Maka perlu tahu saudara firman itu, dan Roh Kudus akan membantu kau, mengingatkan engkau akan firman yang sudah kau baca, kau renungkan. Lalu Roh Kudus bilang, deklarasikan. Begitu kau mendeklarasikan dengan iman, malaikat dengar, langsung dieksekusi itu apa firman yang didengarnya. Jangan bilang agui, mati mau, agui. Nah, pastikan lewat doamu, pastikan lewat hubunganmu dengan Tuhan, pastikan dengan kau konsen mendengar suara Tuhan, tidak kurang imanmu, minimal sebesar bisawi. Bilang masa depanmu, bilang apa? Karena Tuhan mau kita menang lebih dari pemenang. Karena oleh Yesus, di dalam Yesus ini bisa terjadi. Amin. Ya, apalagi kita sekarang sedang ditakut-takuti, diteror sama virus corona. Hati-hati. Ya, kita okelah kita berjaga dengan protokol kesehatan. Tetapi itu belum cukup. Karena para dokter pun melakukannya, tapi kena juga. Tapi ada yang luar biasa lagi. Lepaskan imanmu. Haleluya. Sehingga dia mengerjakan apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagimu. Kenapa? Karena saya percaya. Maka tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Pakai ini saudaraku. Yang tak mungkin bisa mungkin.
Iman itu dasar dari segala sesuatu. Apapun yang kau harapkan bisa terjadi. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang tidak kau lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Amin. Jadi jangan hidup hanya dengan apa yang kau lihat dengan matamu. Masuklah lebih dalam. Hiduplah oleh iman. Tuhan bilang tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Tapi iman mulai mengalahkan dunia. Jadilah menurut imanmu. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Oleh iman kita menerima anugerah keselamatan. Oleh iman dalam Yesus kita menang lebih dari kemenangan. Oleh iman kita bisa menjangkau yang tak mungkin dijangkau orang lain. Itu hebatnya saudaraku. Dan Tuhan bilang orang benar hidup oleh iman. Jadi kalau kita hidup oleh iman, kita disebut orang benar. Haleluya. Dan orang benar ini tumbuh seperti pohon korma, tumbuh subur seperti pohon aras. Itu maksudnya kemustahilan. Haleluya. Haleluya. Makanya fokus dengan firman sampai dapat di hati, sehingga timbul iman. Ya, tapi aku lihat banyak orang nggak fokus dengan firman, makanya aku senggak tadi di sana itu. Dijamin kalau begitu cara mendengar firman nggak akan dapat iman. EQ-nya mau 200 pun nggak dapat. Padahal iman ini andalan, nggak ada iman hanyut kita. Apalagi ini sekarang ini. Ya, jadi mesti minimal sebesar-besar. Bahkan bangun terus, pegang terus. Itu sebabnya di akhir zaman Tuhan berkata, apakah ada iman di bumi nanti? Iman ini bisa hilang. Kayak si Petrus hilang karena angin badai waktu dia jalan di atas air, hilang. Makanya supaya yang hilang fokus dengan Tuhan. Renungkan firman siang malam, jangan masalahmu direnungkan siang malam. Lalu hadapilah kemustahilan itu. Musa dimarahi Tuhan waktu dia membawa orang Israel mau ke Kanaan, lalu dikejar sama pasukan tentara lengkap dengan senjatanya orang Mesir. Mereka di padang gurun, lari ke depan, ada laut, ke belakang musuh mengejar, apalagi mereka jalan kaki, musuh pakai kuda dan senjata lengkap, pasti kalah. Artinya nggak ada lagi terpojok. Lalu Musa berdoa, Tuhan bagaimana ini? Udah cukup, jangan berdoa, bertindak, pukulkan pakai tongkatmu itu. Dan dia mendengar, dia melakukan, pok, langsung terbelah laut itu. Jadi kadang-kadang kita udah ada iman, pakai kata Tuhan, tak yakin kita dengan iman itu, ya kan? Akhirnya terserah kaulah Tuhan, maka terserah, aku suruh kau bertindak iman, terserah. Kayaknya nyanyi kita, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba, tetapi ku berserah kepada hatiku percaya. Apa rencananya? Ketika kita menghadapi masalah, apa rencananya? Kita menang. Haleluya. Ketika kita berhadapan dengan musuh kehidupan, dia berencana kita menang dan musuhnya lari. Itu saudaraku. Haleluya. Lagi di zaman-zaman sekarang mesti ada iman. Kalau enggak payah ini. Payah ini. Jadi apalagi kita punya malaikat, dia siap mendengar apa yang keluar dari mulut kita. Apalagi firman yang kita yakini, yang kita simpan, yang kita percaya, kita lepaskan dengan iman firman itu.
Aku percaya Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku sesuai dengan kekayaan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Malaikat dengar. Langsung, oh ini anak sesuai janji Tuhan, butuh berkat, kasih berkat. Jangan sebaliknya. Kau izinkan iblis mendatangkan ke apa yang kau khawatirkan, iblis memberikan, menyetor, menimpakan kepadamu apa yang kau takutkan. Jangan. Ada iblis, ada Tuhan, ada malaikat Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan sudah janji, kamu pun bisa. Kalau berkata kepada gunung ini, bukan hanya aku maksudnya Yesus, kamu bisa. Ngomong aja pun hebat itu kuasanya. Doa apalagi sangat besar kuasanya. Bertindak juga. Ada datang tadi orang Nias, memang dasar tak konsen dengan firman, tapi kasihan aja aku tadi. Daripada kudukun dia itu aja yang kulayani. Secara manusia seperti kata ibu, ini orang kalau masalah datang, gereja disuruh enggak, ibadah disuruh gerak. Kalau ada masalah ke saya lah datang, padahal bukan ke pendetaannya datang, tapi suruh gereja sini enggak mau, dimarahi pendetaku katanya. Ya, tapi sabarlah. Tapi berapa lama? Ya udah, karena kasihan aja saya, udahlah. Pada kedukun dia. Saya suruh kasih ayat hafal ya. Tak ada di hafalnya itu. Nah ini. Tapi secara manusia memang. Tapi saya nggak mau melihat dia secara manusia. Saya memandang dia seperti Allah memandang. Kalau enggak emang tahijulnya orang gitu. Ya, kita harus memandang dengan cara Allah memandang. Kita harus punya hati seperti Allah memiliki hati. Karena kita bukan aku lagi, tapi Kristus. Makanya kalau ibu udah pala dia, kadang-kadang ada gitu, banyak kali kayak gitu. Tapi itulah namanya Allah baik. Jadi kita manifestasikannya aja Allah baik kan. Iya kan? Kan setiap kita datang sama Tuhan, udah bandel kali pun kita diterima kan. Jadi aku hanya memandang dengan cara pandang Allah itu aja. Secara manusia, apa? Udah itu, makasih Pak Pigi dia kan. Nah itulah manusia ini kan. Nah, padahal sudah kita kasih, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ya, maka kita juga harus lebih serius lagi dengan Tuhan. Amin. Ya, biar ada, jangan sebesar biji sawi aja. Naik nanti. Lalu kita bisa berjalan bersama Allah. Dengan iman kita bisa berjalan bersama Allah. Lalu kita melakukan, karena Tuhan bilang lakukan, katanya Tuhan. Seperti yang kulakukan. Kayak mana caranya? Iman. Pakai doamu, pakai tindakanmu. Ngomong kau, katanya. Sederhana sekali kan ngomong. Tapi miliki dulu Aku lihat memang luar biasa Tuhan ini dan firman-Nya. Seringkali aku ditelepon banyak orang, gak aku kenal, tapi entah dari mana lah mereka dapat nomor HP-ku. Tolong Pak, saya telepon. Pas bawa mobilnya aku, hanya saya katakan, iya saya doakan Tuhan memberkati. Udah, ntar lagi datang telepon, puji Tuhan Pak, udah begini Pak, udah sembuh Pak katanya. Hanya melepaskan kata-kata aja. Memang luar biasa rupanya perkataan ini gitu. Yakin saudaraku. Nah, Tuhan jangan asal kata aja, ngomong kosong namanya itu. Harus dengan iman. Bilang imanmu. Hanya kalau belum punya iman, buka hatimu, dengar suara Tuhan, masuk di hati ada iman. Bilang. Malaikat juga dengar, perkataanmu juga punya kuasa, bertindak. Kau bisa hidup subur seperti pohon korma di padang gurun. Mustahil. Tapi tiada yang mustahil bagi orang. Ayo pakai orang muda, pakai semua kita. Ini bukan masalah sebesar mana imanmu baru bisa, enggak. Minimal sebesar Bisawi pun sudah bisa pindahkan gunung. Yang gede, yang besar.
apalagi sebesar gunung ya. Oke. Apa masalah? Apakah kau sedang diombang-ambing angin sakal dalam perahu kehidupan keluargamu? Atau ada masalah yang berat, masalah keuangan yang gak bisa kau hadapi lagi? Jangan menyerah pada masalah. Menyerah kepada kehendak Tuhan bagus. Aku mau kehendak-Mu Tuhan, tapi lakukan bagian-Mu. Bergerak dengan iman. Ngomong, katakan, deklarasikan janji Tuhan yang mau kau dapat dengan iman. Bertindak dengan iman. Haleluya. Roh Kudus pasti menolong mensupport-Mu. Karena Dia ingin di dalam Yesus aku dan saudara menang lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Aku sering melihat begini. Dan memang Tuhan juga kadang-kadang meresponi orang yang sangat sungguh. Dan Alkitab juga bilang begitu. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi mencari siapa? Orang sungguh hati padanya. Lalu Dia datang melimpahkan kekuatannya. Firman itu pun kadang-kadang gini. Lihat orang udah sungguh, ini orang ini perlu imannya dinaikkan. Lalu Tuhan bicara dengan secara spesifik sama dia. Itulah rema. Rema itu Tuhan berbicara secara pribadi kepada kita. Haleluya. Langsung sap. Dan akhirnya begitu kita responi, iman kita naik langsung. Lalu kita eksekusi iman kita, langsung jadi. Makanya saya pernah memperhatikan dan Roh Kudus yang bilang, panggil si anu itu ke depan, panggil si anu, panggil. Lalu ditaruh Tuhan sama saya perkataan, mendeklarasikan kata-kata. Saya lepaskan, sak. Memang udah dasarnya nyambung, kena, jadi. Tapi kalau orang nggak ini, terus dia diombang-ambing masalahnya, dengar firman nggak konsen, saya pikir Tuhan kasih pun nggak akan dapat dia itu kan. Tapi kalau kita sudah siap seperti muridnya si Elia, namanya Elisa, dia punya permohonan, makanya dia mengikuti Elia. Padahal udah disuruh pulanglah, jauh lagi perjalanan aku. Enggak, tanya apa yang kau mau? Aku memiliki double porsi dari apa yang kau miliki, 2 kali lipat dari rohmu katanya. Ya sulit itu kau dapat. Tapi kalau kau bisa lihat aku naik ke atas, naik terangkat ke surga, kau dapat. Maka dia siapkan dirinya. Tuhan, aku harus siapkan diri supaya aku dapat. Dia siapkan. Dimensi rohnya dia bangun, siap. Karena nggak dikasih tahu kapan, tanggal berapa, jam berapa, malam atau siang atau pagi. Dia siap. Karena memang udah standby, dia terus siap. Kapanpun, langsung Yesus disambar naik ke atas kereta berapi dari surga, dia lihat, dia dapat. Demikian juga kita. Tuhan, aku siap Tuhan. Apa yang harus kulakukan dalam masalahku ini? Kita siap. Tuhan begitu lepaskan firman-Nya, saat dapat. Tapi kalau saudara enggak ini, kalaupun dikasih Tuhan enggak dapat itu. Itu sebabnya ada orang dilawat Tuhan, ada enggak. Ada orang diberkati Tuhan, ada Tuhan berbicara luar biasa, yang lain enggak ada apa-apa. Tengantuk-ngantuk, sengantuk-ngantuknya dia kan. Nah, itu tergantung sikap kita. Haleluya. Jadilah tanah yang baik dan subur bagi firman, supaya imanmu naik, tidak hanya sebesar biji sawi, bisa sebesar gunung lah. Mantap. Amin.